Halo semua warga pendengar setia di Desa Sukawedi. Perkenalkan, aku salah satu pendengar setia podcast Do You See What I See. Aku pengen sharing cerita pengalaman paranormal pribadi yang aku punya. Mungkin cerita dulu juga aja, aku itu bukan anak indigo atau yang bisa ngelihat makhluk-makhluk yang seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa, beberapa kali itu aku ditampakkan ataupun mendengar aktivitas-aktivitas mereka. Di sharing ceritaku yang pertama ini, aku akan cerita dulu pengalaman horor yang pernah aku alamin di rumah eyang aku yang bertempat di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Oke. Jadi semenjak aku SD kelas 3 itu, aku dan keluargaku pindah ke rumah orang tua ibuku yang aku biasa panggil Eyangti dan Eyangku. Mungkin sedikit gambaran juga, jadi rumah eyang aku ini itu adalah rumah yang dibangun dari tahun 1970-an. Jadi arsitekturnya juga bisa dibilang jadul dan sedikit mengikuti gaya-gaya rumah Belanda zaman dulu. Rumah eyangku ini tuh lokasinya di pinggir jalan raya sebetulnya. Tapi karena rumahnya cukup luas, halaman depannya itu ditanamin beberapa pohon. Kayak ada pohon belimbing, rambutan, dan banyak tanaman-tanaman lainnya gitu. Jadi walaupun jalan depan rumah aku ramai, tapi bawaannya itu di dalam rumahnya tetap aja sepi. Rumah eyang aku ini tingkat 2. Dan punya semacam pavilion kanan dan kiri, atau bisa dibilang rumah kecil yang agak terpisah karena disekat dari rumah utama. Jadi ada pintu depannya gitu, masing-masing di pavilion kanan dan pavilion kiri gitu. Nah, sebelum aku dan keluargaku itu pindah ke rumah eyang, karena semua anak-anaknya juga udah berkeluarga, alhasil yang tinggal itu memang cuma tinggal eyangku dan eyangti aku, serta ada satu ART yang menginap. Nah, oleh karena itu akhirnya pavilion kanan dan kiri itu disewakan ke salah satu pengusaha jasa pengiriman pribadi. Dan karena bisnisnya itu memang bisnis pengiriman barang kayak keluar kota gitu, jadi banyaklah kendaraan-kendaraan yang diparkir di halaman rumah eyang aku ini. Dan juga ada beberapa driver yang bekerja di perusahaan itu yang menginap di salah satu pavilion yang disewakan. Dengan adanya kehadiran mereka sebenarnya sih membuat kesan rumah eyang aku ini gak terlalu sepi ya. Jadi kalau malam itu tuh kayak berasa tetap ada orang aja gitu di rumah. Dan karena mereka pun sering loading barang kalau malam gitu ya, jadi sering banyak aktivitas lah yang buat kita tuh merasa gak terlalu takut di rumah besar itu. Sebetulnya dari beberapa driver ataupun karyawan yang kerja di sana juga sempat ngalamin beberapa cerita yang pernah terdengar juga sampai kupingku gitu. Kayak contohnya ada karyawan yang melihat sosok perempuan di atas pohon rambutan di halaman di suatu malam. Jadi mereka itu bilang pada suatu malam salah satu dari mereka itu melihat sosok perempuan berambut panjang sedang duduk di atas pohon rambutan sambil mengayun-ayunkan kakinya. Lalu aku juga pernah mendengar salah satu cerita dari mereka yang terdengar juga sampai kupingku gitu ya, bahwa ada salah satu karyawan yang melihat ada perempuan masuk gitu ke dalam kamar mandi belakang di salah satu pavilion yang disewakan untuk kantor mereka itu. Perempuan itu nggak tahu sih persisnya seperti apa gitu ya, kayak yang di pohon rambutan juga gitu, nggak detail mereka menceritakannya. Tapi yang mereka pastikan itu bukanlah manusia, karena di kantor tersebut tidak ada perempuan yang bekerja, karena memang kebanyakan pekerjaan mereka itu pekerjaan kasar gitu ya. Jadi seperti loading barang dan mengantarkan barang menggunakan truk ataupun mobil gitu.
Sosok perempuan ini tuh memang jadi sosok yang sering terlihat di rumah eyang aku. Pengalaman yang aku sendiri alamin ini juga berhubungan sama sosok perempuan. Jadi kejadiannya itu mungkin kisaran aku masih kelas 5 atau 6 SD. Kejadiannya sebetulnya nggak begitu malam. Jadi mungkin jam setengah 9-an. Jadi pada malam itu mamaku itu baru pulang. Jadi mamaku baru pulang habis pergi. Dan dia itu bawain aku sama kakakku makanan, yaitu bakso gitu. Nah di jam setengah 9 malam itu aku tuh sama kakakku masih lapar gitu kan. Jadi kayak oke deh, ayo langsung kita makan gitu makanannya. Nah, aku itu sama kakakku itu mau ambil mangkok untuk si bakso itu gitu ya, yang dibawain mamaku. Nah, posisinya itu kita itu mau ke dapur nih untuk ambil mangkok. Aku jalan duluan dan kakakku itu di belakang. Nah, seperti yang aku pernah bilang, jadi rumah yang aku ini memang gaya rumah zaman dulu banget gitu ya. Jadi dimana dapur itu posisinya di pojok belakang sekali. Dan untuk ke dapur itu aku harus melewati ruang makan dulu. Jadi posisinya kalau misalnya dari ruang depan itu tuh ruang tamu gitu ya. Terus aku harus jalan dulu agak ke tengah, itu adalah ruang makan. Layout rumahnya gitu ya, jadi aku sedikit gambarin ruang makan. Terus di ruang makan itu ada tangga untuk menuju ke atas, ada kamarku dan kamar kakakku juga mamaku. Terus di belakang lagi itu ada semacam ruangan yang ada ruang TV-nya gitu. Cuman itu nggak kepakai karena sebenarnya di ruang TV itu kayak ada banyak lemari juga gitu. Nah, terus juga di ruang TV itu ada satu kamar yang biasa kita sebut itu kamar musola karena sering nggak dipakai gitu. Jadi paling dipakainya itu cuma buat tamu untuk sholat kayak gitu. Dan di dalam kamar musola itu juga isinya ada kasur, cuman ya nggak pernah dipakai juga dan kebanyakan memang lemari gitu. Nah terus setelah dari ruang TV itu, kalau belok ke kiri itu ada semacam ruangan yang isinya itu ruangannya itu nggak ada pintunya ya. Jadi antara ruang makan, ruang TV dan ruangan yang selanjutnya ini yang akan aku ceritakan itu nggak ada pintunya, tapi terhalang sama barang aja gitu, kayak lemari gitu ya, dan sebagainya. Nah, di ruangan yang menuju dapur ini itu tuh juga isinya itu hanya kayak buffet buat piring ataupun gelas-gelas gitu yang aku punya. Nah, setelah ruangan itu barulah ada pintu yang memang biasanya pintu itu ditutup kalau malam gitu, karena pintu itu tuh mengarah ke arah dapur. Dan pintu itu tuh memang kita tutup kalau malam karena di dapur itu suka banyak tikus ataupun kecoa gitu. Jadi kita itu nggak pengen ada serangga atau hewan-hewan yang masuk ke dalam rumah gitu ya. Jadi pintu dapur itu memang selalu kita tutup gitu. Nah kejadiannya itu pas aku jalan duluan ke dapur gitu ya, kakakku di belakangku persis. Nah pas baru mau sampai dapur itu pintunya posisinya tuh keadaannya ketutup gitu ya. Nah terus aku buka lah gitu. Pas aku buka gagang pintunya dan pintunya ketarik, aku kaget banget karena tiba-tiba itu ada orang jalan di depan aku. Jadi jalannya itu mengarah ke samping kiri aku. Jadi posisinya itu kayak orangnya tuh nyebrang gitu ya, dari arah kanan dapur ke arah kiri dapur. Jadi ngelewatin depan muka aku gitu loh, cuman nggak menuju aku. Nah di situ tuh aku ngerasa aku
aku tahu sih itu bukan orang rumah gitu, karena walaupun aku nggak ngelihat mukanya atau rupanya gitu ya, aku tuh ngelihatnya itu kakinya. Jadi aku ngelihat dari kaki ke bawahnya itu tuh aku melihat bentuknya itu kaki perempuan gitu ya, putih bersih. Dia itu semacam pakai daster putih sepertinya, sebetis gitu. Jadi aku bisa melihat kakinya itu memang kaki perempuan, dan dia itu semacam pakai sandal rumah. Jadi kalau di rumah aku itu memang kebiasaannya itu kita pakai sandal gitu ya. Dia tuh kayak pakai sandal rumah yang slip on gitu, yang memang biasa kita pakai, yang kelihatan jari kakinya gitu. Nah itu tuh posisinya benar-benar kenapa aku bilang ini adalah sosok perempuan lagi gitu ya, karena memang bentuk kaki perempuan gitu, dan dia pakai dasar putih sebetis, dan aku bisa melihat memang kakinya itu bentuknya perempuan gitu, putih bersih gitu. Nah dia itu posisinya jalan kayak cepet gitu di depan aku, dan di situ tuh aku refleks teriak dan tutup pintu dapur. Kakak aku tuh sampai kira kalau aku itu ngelihat kecoa atau tikus gitu ya, karena dia itu tahu banget aku takut sama hewan itu. Tapi aku nggak cerita dulu gitu. Aku nge-freeze karena aku tahu yang aku lihat itu tuh bukan orang gitu. Aku tahu semua ciri-ciri penghuni di rumah aku. Dan kalaupun itu ART aku gitu ya, yang memang kamarnya itu ada di dapur, aku tahu betul gitu ART aku tuh bentuk rupanya itu nggak seperti itu gitu. Kulitnya tuh kulit putih gitu ya. Jadi yang aku lihat itu kulit bersih kayak kulit orang Caucasian, atau mungkin karena sejarah di Indonesia itu kita pernah dijajah Belanda gitu ya. Aku berasumsinya makhluk itu tuh menyerupai perempuan di zaman Belanda gitu. Nah setelah itu jadi yang tadi aku lihat itu memang aku nggak melihat dari arah badan ke atas gitu ya, karena aku refleks aja gitu pas buka pintu dapur aku melihatnya ke bawah gitu, dan yang aku lihat jadi posisinya kaki dia gitu. Jadi ya syukur alhamdulillahnya aku nggak ngelihat atasnya gitu ya, mungkin itu akan lebih serem lagi sih gitu. Dan ya setelah itu aku nggak jadi makan sih kayaknya ya, seingat aku. Dan akhirnya aku juga nggak langsung cerita ke keluargaku sampai kebesokan harinya gitu. Nah sosok perempuan yang juga terlihat di rumah eyangku ini selanjutnya itu adalah kejadian yang dilihat oleh mamaku. Nah jadi kalau kejadian yang dialamin mamaku ini posisinya ada di ruang tamu gitu ya, yang tadi aku bilang ruang tamu itu ruang depan banget untuk pintu masuk utama rumah eyang aku. Nah kejadiannya itu pada suatu malam mamaku ini lagi duduk di ruang tamu. Mamaku itu duduknya itu menghadap ke arah dalam rumah gitu ya, jadi bisa melihat ruang makan, yang dimana di ruang makan itu ada tangga untuk menuju ke atas. Nah mama aku tuh nggak cerita sih kalau apa yang sebenarnya dia lagi lakuin gitu ya di ruang tamu. Aku juga agak lupa, tapi kayaknya tuh mama aku tuh lagi duduk terus ketiduran gitu di situ. Nah terus pas agak kebangun gitu ya, mungkin karena kok tiba-tiba ketiduran gitu di ruang tamu. Terus mama aku itu pas kebangun gitu ya, dia tuh ngeliat jadi yang tadi aku ceritain juga, di ruang makan itu tuh ada tangga buat ke atas, yang dimana di atas itu adalah kamar-kamar gitu ya isinya, yang dimana itu adalah kamarku dan kakakku juga gitu. Jadi kayaknya posisinya juga aku sama kakakku lagi di atas gitu di kamar.
Mamaku juga kayaknya nggak terlalu larut malam gitu ya ketidurannya. Mungkin masih di bawah jam 12-an. Terus pas dia kebangun itu, dia ngeliat jadi di ruang makan itu persis banget di depan tangga gitu ya, mengarah ke atas itu ada perempuan, lagi-lagi perempuan gitu ya, berambut panjang dengan baju putih gitu. Dia itu mau jalan naik ke tangga atas. Ini aku merinding gitu ya nyeritainnya. Jadi dia tuh mau jalan gitu naik ke tangga atas, yang dimana di lantai atas itu kan ada aku dong sama kakakku. Nah, mamaku tuh ngerasanya masih setengah sadar gitu, jadi nggak langsung bangun gitu ya untuk mastiin. Cuman kayak selang 3 detik atau 5 detik gitu ya, mama aku bangun, berdiri dan nyamperin ke arah tangga gitu. Dan pas dilihat itu kan mungkin selangnya cuma ya mungkin dari mamaku bangun sampai ke tangga itu around 7 detik kali ya, karena mamaku juga jalannya agak cepet gitu ya, karena kayak siapa nih perempuan gitu, dan di atas itu ada anak-anaknya gitu. Dan pas mamaku nyamperin, perempuannya itu udah nggak ada sih gitu. Jadi sebenarnya yang mamaku alamin, aku dan juga mungkin karyawan-karyawan di perusahaan pengiriman yang menyewa pavilion kanan kiri rumah yang aku ini memang tidak melihat jelas gitu ya, seperti apa rupanya gitu ya. Cuman ciri-cirinya itu memang perempuan berambut panjang gitu ya. Cuman mungkin kalau yang di case aku itu, aku nggak melihat bentuk badan ke atasnya gitu. Cuman yang aku pastikan itu juga perempuan gitu. Itu sih pengalaman aku di rumah eyang aku dan beberapa pengalaman orang-orang di rumah lainnya. Sebetulnya masih ada lagi pengalaman lainnya kayak ART aku yang diganggu, ataupun aku juga masih punya satu pengalaman yang cukup aneh juga di rumah eyang aku ini. Dan sebenarnya aku juga masih ada pengalaman-pengalaman lainnya yang mungkin nanti akan aku ceritain di next episode gitu ya. Mungkin segitu aja sharing aku kali ini. Terima kasih. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.